Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Lilis Candani. Selamat malam Pak Adi yang budiman, mau bertanya bagaimana supaya seseorang bisa tidak antipati dengan orang yang menurutnya sumber masalah. Setiap saya menyebut nama orang itu, dia langsung sensitif tidak mau mendengar. Bagaimana caranya? Nomor satu begini, ya. Kalau dia nggak mau berubah, kita nggak bisa bantu. Kalau dia sensitif, itu berarti dia ada luka atau ada kemarahan atau kekecewaan. Itu pasti itu, ya. Tadi kan saya bilang bahwa si provokator itu emosi. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya kita beritahu baik-baik. Aku kalau setiap kali ngomong nama si Anu itu loh ya, kamu kok nggak nyaman? Ada apa? Wah, pokoknya aku nggak mau. Nah, berarti kan ada kemarahan di sini atau kekecewaan. Kamu mau nggak dibantu tuh diselesaikan atau dibereskan? Kalau dia bilang mau, ya paling mudah ikut saja workshop THT. Kalau tidak, bisa minta bantuan profesional. Ya. Nah, sekarang, bagaimana kalau dia nggak mau? Ya kita nggak bisa. Prinsipnya simpel. Kita bisa menuntun seekor kuda ke kolam air, tapi kita tidak akan pernah bisa paksa kudanya minum air. Kita bisa menunjukkan jalan kesembuhan, tetapi kita nggak bisa paksa mereka untuk mengambil jalan ini. Jangankan ya, orang dikenalkan dhamma, ya, dikenalkan kebenaran. Mereka mau ngambil nggak? Itu tergantung pada masing-masing. Ada orang sudah dijelaskan dhamma, tapi alah iki opo iki? Ya nggak apa-apa, dia nggak mau ngambil. Itu haknya dia dan itu adalah konsekuensinya dia. Jadi kita hanya bisa menuntun dan menunjukkan, selanjutnya dia harus melakukannya sendiri. Ibaratnya sama dengan kita mau membantu orang untuk sukses. Kita bisa tunjukkan tangganya, tapi dia harus naik tangga itu sendiri. Kalaupun dia nggak mau naik tangga, dia harus melangkah naik eskalator. Kalau dia nggak melangkah, eskalatornya nggak akan bisa bawa dia ke atas. At least dia harus ada upaya. Demikian, Bante. At least dia harus ada upaya, sekalipun dia berusaha untuk levitation atau untuk terbang meringankan diri kemudian sampai ke atas, itu ada upaya. Betul. Oke. Selanjutnya dari Asus One, Pak Adi, mengapa anak umur 3 tahun suka tantrum? Bagaimana gelombang otaknya saat tantrum dan bagaimana cara menenangkannya? Oke. Kalau anak umur 3 tahun suka tantrum ya, itu berarti ada emosi loh. Tantrum itu kan emosi, luapan emosi keluar. Kita bilang itu abriaksi atau katarsis ya. Itu pasti ada penyebabnya. Nah, kita harus cari kenapa dia itu tantrum. Apakah dia merasa kurang diperhatikan atau dia merasa atau diperlakukan dengan tidak tepat atau apa. Kita harus bereskan itu. Dan yang paling penting adalah orang tuanya, terutama ibunya, itu harus tenang. Kalau ibunya nggak tenang, itu biasanya anak itu akan terpengaruh secara vibrasi ya. Dan bagaimana bentuk gelombang otak anak yang tantrum 3 tahun? Saya tidak akan berani ngukur gelombang otaknya. Kenapa? Karena kalau dia tantrum alat saya rusak, Pak. Dibantingnya dia, mahal alat gue. Ya. Bayangkan saya ukur dia tantrum, bang, begitu. Itu alat harganya puluhan juta tuh mesinnya itu. Jadi, tetapi saya pernah melihat pola gelombang otak orang yang lagi abriaksi ya. Itu wah pokoknya bentuknya tidak karu-karuan deh. Itu sinyalnya spiking itu wah pokoknya sangat aktif di betanya, alfanya, tetanya, deltanya semua udah karu-karuan itu. Itu kalau dia lagi abreaksi. Demikian. Pak Adi, untuk konfirmasi dan penjelasannya, beberapa poin Pak Adi menjelaskan tentang vibrasi. Misalkan seorang ibu yang panik kemudian menangani anaknya yang sedang tantrum itu hati-hati jangan panik karena menimbulkan vibrasi. Bisa diberikan penjelasan terlebih dahulu, Adi? Jadi kita kan sebenarnya kita ini kan makhluk vibrasi sebenarnya. Kita di frekuensi sebenarnya, ya. Jadi pikiran ini ada getarannya, itu pasti. Ya, malam ini saya tidak akan lakukan demo. Kemarin saya diundang di salah satu perusahaan asuransi yang ikut Zoom itu 1.000 orang, sebagian lagi ikut YouTube ya. Jadi mereka juga bicara vibrasi, Bante, dan saya bilang oke, saya demokan ini. Saya buktikan bahwa vibrasi tidak mengenal ruang dan waktu. Jadi saya mengirimkan vibrasi pikiran, emosi saya yang netral, mereka semua bisa merasakan. Saya kirimkan emosi yang negatif, saya marah, mereka bisa merasakan sampai ada yang mual, ada yang memuntah. Saya kirimkan emosi positif waktu saya meditasi di
Hunter Valley, keluar dari Sydney sekitar 1,5 jam nyetir itu di sebuah resort daerah winery sana itu enak banget subuh atau pagi ya, kabutnya tebal. Jadi duduk di teras belakang di resort itu seperti di atas awan. Aduh, itu enak banget. Nah, vibrasi itu begitu dikirimkan, itu mereka bisa merasakan dingin, adem, enak banget. Saya bilang bayangkan saya di Surabaya, mereka ada di Jakarta, di Balikpapan, di Medan, itu bisa menangkap vibrasi itu. Apalagi seorang ibu dengan anaknya. Selama 9 bulan lebih, ini si anak berada dalam kandungan ibunya. Jadi ada keterhubungan secara energetik. Dalam bahasa teknisnya itu adalah quantum entanglement. Jadi keterhubungan secara kuantum, dan ini ada penelitiannya Bante, kalau saya boleh sedikit agak teknis ya. Jadi ada penelitian di bidang fisika kuantum di mana ada 2 atom yang tidak saling mengenal dalam tanda kutip, mereka berjauhan, kemudian mereka didekatkan, ini di lab ini ya, didekatkan, akhirnya mereka berdekatan cukup dekat dan mereka dalam tanda kutip berkenalan, sudah saling mengenal. Terjadi keterhubungan, quantum entanglement. Sehingga kalau misalkan ini atomnya ini berputar yang kiri ini, yang A ini berputarnya searah jarum jam, maka yang B juga searah jarum jam. Kemudian kedua atom ini ditembakkan, mereka tuh dipisahkan dengan kecepatan sangat tinggi ke kiri dan kanan. Kemudian salah satu tuh diberikan perlakuan, entah ditembakkan dengan apa begitu. Kemudian yang salah satu ini langsung berubah arah rotasinya misalkan. Begitu dia berubah, maka yang satu temannya langsung berubah. Ini sebuah fenomena yang sampai sekarang itu membuat para pakar itu bingung. Ditembakkan dengan kecepatan cahaya, satu ke kiri, satu ke kanan, itu berarti 2 kali C loh, 2 C loh, 2 kali kecepatan cahaya loh. Dan kalau itu satu diberi perlakuan, begitu yang ini berubah, yang satunya juga berubah. Pertanyaannya, di mana ada kecepatan Wi-Fi begitu cepat, kok bisa ini lebih cepat dari 2 kali kecepatan cahaya? Nggak ada ini kemampuan seperti ini. Ini yang membuat para pakar masih bingung. Nah, kalau seorang ibu, dia kan atom-atomnya kan kenal sama atom-atom anaknya. Si anaknya, tubuh anaknya kan kenal atom-atom anaknya, kenal sama atom-atom ibunya. Sehingga kalau si ibunya punya emosi negatif, emosi ini kan energi. Emotion is energy in motion. Sehingga dia akan mempengaruhi diri ibunya. Muncullah vibrasi. Nah, vibrasi ini akan nyebar. Pasti nyampe ke anak. Itu pasti itu. Satu contoh yang paling gampang adalah begini. Ada misalkan seorang ibu misalkan, hatiku kok nggak enak ya. Ini jangan-jangan anakku nih yang di luar negeri ini kok sakit ya. Kok hatiku nggak enak ya. Kemudian dia kontak anaknya. Oh benar anaknya lagi sakit. Nah pertanyaan saya, bagaimana seorang ibu ini bisa tahu kalau anaknya lagi sakit di luar negeri? Itu berapa puluh ribu kilo itu. Jadi itu ada vibrasi, ada getaran yang keluar dari tubuh kita dan itu menyebar. Yang paling mudah adalah kalau kita mau lihat, itu medan magnet tubuh yang keluar dari jantung terutama ya, itu diukur dengan menggunakan yang namanya squid magnetometer. Itu alat canggih ada dan benar-benar bisa mengukur gelombangnya kita. Demikian Bante. Dan vibrasi itu, mohon maaf, muatannya bisa positif dan negatif berarti? Yes, bisa positif yang bisa negatif. Waktu kita melakukan meditasi cinta kasih, waktu kita mengirimkan, kita membayangkan orang, kita kirimkan meta. Itu bukan cuma asal dibayang-bayang loh. Itu vibrasinya nyampe, pasti itu. Sampai ke orangnya. Garansi itu pasti itu. Berarti kalau misalkan Pak Dia, ini saya tarik lebih luas lagi, misalkan kalau dalam satu rumah, orang tua anak atau suami istri dan anak, itu mengeluarkan vibrasi yang negatif, berarti rumah itu seperti tidak nyaman ditempati ya? Ya, sangat tidak nyaman. Jadi makanya kalau kita sering meditasi cinta kasih apalagi ya, itu di rumah tuh adem. Tenang, enak ya. Dan itu akan membuat rezeki kita lancar ya, banyak kemudahan dalam hidup. Itu kan likes attracts likes. Jadi kalau kita punya pikiran positif, vibrasi kita positif, karena emosi kita positif, maka kita akan menarik lebih banyak hal-hal positif ke dalam diri kita. Makanya kalau misalkan di rumah, suami istri ini ribut saja, tidak ada ketenangan dalam rumah itu, rezekinya seret. Kenapa? Karena vibrasi ini mengakibatkan lebih banyak karma buruknya yang berbuah dan matang. Demikian Bante. Bagian dari life hack, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Hati-hati apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dirawat. Kalau Anda merawat dan mengucapkan yang buruk-buruk, itu juga akan mempengaruhi di lingkungan sekitar Anda. Nah, oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Damadasi, Pak, saya mau bertanya, apa gelombang HP bisa mengganggu gelombang otak atau jantung? Yang saya pernah baca jawabannya ya. Ya, saya pernah dapat sebuah video ya, video singkat, di mana di situ mereka menggunakan kamera thermal kalau nggak salah itu ya. Jadi akan kelihatan itu kamera inframerah, itu infrared. Jadi orang yang telepon, jadi dia nempel ini, teleponnya langsung nempel begini nih ya, dalam waktu yang lama itu kelihatan itu. Ya, ada perubahan di daerah wajah begitu. Jadi saran saya adalah ya kalau mau telepon ya pakai Bluetooth lah, pakai ini apa perangkat apa nih, earphone atau apa whatever lah itu. Kalau saya karena saya ini anak zaman kolonial, saya nggak biasa pakai gadget gitu Bante. Jadi saya pakai inilah yang dicolok aja deh, yang gampang, earphone yang dicolok aja. Jadi teleponnya saya taruh jauh-jauh, saya dengarnya pakai itu. Jadi itu bisa mempengaruhi kita. Itu ada frekuensi masalahnya. Demikian Bante. Ya, Pak Adi. Silahkan berikutnya. Nah, ini bisa nanti sebagai konklusi juga Pak Adi ya. Ya. Karena kan di awal menjelaskan pemaparan tentang pikiran, gelombang pikiran, gelombang otak, kemudian berkaitan dengan the awakened mind. Apa keuntungan yang diperoleh ketika mencapai kondisi the awakened mind? Oke, keuntungannya banyak sekali. Kita bisa menjadi seorang peak performer. Jadi kita bisa mencapai prestasi puncak. Ya, kondisi flow, mungkin teman-teman pernah dengar kondisi flow itu yang digagas oleh Mihaly Csikszentmihalyi itu. Jadi orang kalau dalam kondisi flow tuh dia kayak trans, dia mengerjakan sesuatu tuh sudah lupa waktu, sudah wah begitu enak mengalir, hasilnya begitu bagus. Itu kondisi yang dicapai dengan pola gelombang otak di awakened mind loh. Jadi pikiran sadar dengan bawah sadar terkoneksi dengan bagus. Tapi pikiran sadarnya itu yang aktif bukan gelombang tinggi, ya, tapi yang low beta, ya 12 sampai 18 atau 20 Hz lah. Sehingga dia tenang, rileks, maka konten dari bawah sadar, theta itu adalah tempatnya kreativitas. Ya. Jadi kalau kreativitas itu naik, ditangkap oleh pikiran sadar, itu bisa menjadi sebuah kreasi yang luar biasa. Teman-teman mungkin pernah dengar ceritanya bagaimana Thomas Alva Edison itu sampai bisa menemukan segitu banyak temuan. Ya, yang saya pernah baca, yang dilakukan beliau adalah selesai makan siang biasanya sudah agak ngantuk-ngantuk begitu. Kemudian yang dia lakukan adalah dia duduk, dia mikirkan sesuatu begitu ya. Kemudian dia sambil dia pegang kayak ember air atau apa begitu, dia pegang. Nah, waktu dia mulai ngantuk-ngantuk, dia talak-talak itu kan gelombang otaknya turun itu. Begitu dia turun, ada di theta itu kan gelombang bawah sadar, kreativitas di situ. Nah, begitu idenya itu muncul, dia kan saking ngantuknya, ini sampai pegangannya ini lepas. Udah kaget, dia bangun. Nah, begitu dia kaget, dia sadar kembali, sebelum ide itu hilang, dia tangkap, dia catat. Jadi akan ada sangat banyak manfaatnya kita bisa punya pola gelombang otak di awakened mind. Demikian, Bante. Baik, Pak Adi. Kemudian selanjutnya dari Xinhua Xiao. Pak Adi, ini ada fenomena dari salah satu viewers tadi. Saya mau tanya, kenapa saat mendengar ceramah seperti ini bawaannya menjadi ngantuk? Atau mendengarkan uraian dhamma, penjelasan, mungkin perkuliahan, pemaparan atau ulasan yang lainnya pun bawaannya menjadi ngantuk. Silakan Pak Adi. Nomor satu, bisa jadi karena memang sudah capek. Ini kan sudah malam nih 9:30, itu yang pertama ya. Yang kedua, ngantuk itu bukan hal yang jelek loh. Orang seringkali salah mengerti bahwa, waduh, aku kalau dengar penjelasannya aku kok ngantuk ya. Sebenarnya ngantuk itu bukan hal yang jelek. Saya mengamati diri saya. Kalau saya di pesawat, ya terutama di pesawat, ya, atau saya pas lagi di rumah lah, kalau saya membaca informasi yang sifatnya serius ya, dan informasi itu padat, bagus,
Itu saya paling hanya bertahan sekitar 15-20 menit. Setelah itu saya ngantuknya luar biasa. Karena itu data begitu banyak masuk ke pikiran sadar saya, itu perlu di-download loh. Jadi kita ngantuk itu kita gelombang otak kita turun. Seperti itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga kemungkinannya adalah ada trauma. Jadi setiap kali dengar uraian, dengar penjelasan itu ngantuk. Ada kemungkinan juga. Nah, tinggal dicari sekarang yang mana Bapak masuk kriteria yang mana ya. Demikian Pak Teh. Oke. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tayangan ini pun nanti juga masih tersedia di YouTube Wihara Dhamma Jaya. Anda bisa menyetel ulang, melihat ulang. Kalau misalkan karena di sini sudah pukul 21.35 dan Anda ngantuk, ketika kondisi fresh, saya tadi malam sampai di menit berapa ini, nanti dilanjut lagi. Ya. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Kita batasi the last question. Saya pikir Pak Adi, karena di sini sudah 21.35. Siap. Ini dari Livia Hoy. Budaya Pak Adi, saya sudah berturut-turut meditasi setiap hari, pagi 1 jam, malam mau tidur 30 menit. Ternyata rambut putih saya kembali hitam lagi. Apakah ini dari hasil meditasi saya yang benar Pak Adi? Waduh, kalau rambut putih jadi hitam itu berarti Anda itu melatih ilmu apa? Swat Im Sincang mungkin itu ya. Zamannya pendekar Pulau Es itu atau apa gitu. Nah, saya bercandanya nih ya. Apakah rambut putih? Saya tanya dulu. Ibu nggak nyemir ya? Nggak semir ya? Oh, kayak mama saya itu sama mertua saya, mama saya itu tiba-tiba saya berpaling sebentar, rambutnya sudah hitam kembali. Oh, habis disemir katanya begitu kan? Apakah bisa mengalami pemulihan begitu? Saya sih yakin bisa-bisa aja. Karena kalau orang sering meditasi, kalau dia sering rileks ya, badan itu kan punya waktu untuk mengalami maintenance ya, pemulihan kondisi. Dan dari apa yang saya juga pernah baca, orang yang sering melakukan meditasi, rileks, pikiran tenang, itu telomernya itu bisa lebih panjang. Telomer itu adalah yang berhubungan dengan aging, anti-aging ya. Jadi itu di sel tubuhnya kita. Nah, kalau ibu misalkan relaksasi dan meditasi dan rambut ibu bisa kembali hitam, ini berarti bonus yang luar biasa loh, di luar ketenangan ya. Artinya apa? Meditasi ibu ada manfaatnya. Nah, saran saya ditingkatkan lebih sering lagi, dan kalau bisa ada waktu nanti ikut retret kalau sudah beres ya, bisa pergi ke Wulingi di Balairejo tempatnya Bante Utamo. Atau nanti teman-teman monggo bisa ke Bali, jumpa dengan sahabat saya, guru saya juga, Pak Mertade di Bali Usade. Ya itu bagus banget itu, ikut Tapa Brata 1, 2 dan seterusnya. Jadi monggo kalau sudah bisa merasakan manfaatnya, silakan dilatih, dinikmati. Ya sekali kita bisa merasakan nikmatnya meditasi, kita tidak akan pernah mau berhenti. Percaya sama saya. Demikian, terima kasih Pak Teh. Karena sudah mengetahui cita rasanya tentang meditasi. Benar. Ya. Nah, Pak Adi untuk mengingatkan saya, betul bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, besok pun untuk minggu depan, tapi di hari Kamis itu kami akan berbincang juga dengan Bapak Mertade dari Bali Usada menguatkan otot-otot mental. Nah, ini berkaitan dengan meditasi. Anda bisa menyimak, kemudian mengajukan pertanyaan berkaitan dengan menguatkan otot-otot mental, dan beliau adalah ahli dalam meditasi kesehatan di Bali Usada. Gitu. Baik, karena itu adalah pertanyaan terakhir dan saya mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang pertanyaannya belum terfasilitasi pada sesi malam hari ini, dan Anda tetap stay untuk menyimak kegiatan kami dengan narasumber Bapak Adi W. Gunawan yang mengupas tentang The Awakened Mind dalam segmen Mental Health Life Hack. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada MC kita, Syandi Oktavia Indra, maka saya mohon kepada Pak Adi untuk memberikan sebuah closing statement pada acara malam hari ini. Monggo Pak Adi, silakan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bante ya. Jadi teman-teman, The Awakened Mind ini adalah sebuah pola gelombang otak ya yang dimiliki oleh para meditator, kemudian para yogi,
Dan juga hasil riset lanjutannya adalah juga dimiliki oleh para high performer. Ya, jadi mereka yang punya prestasi puncak, punya prestasi bagus itu, mereka biasanya punya pola gelombang otak ini. Nah, kita orang awam, udah nggak usah bingung. Ya, apakah gelombang otak kita ini sudah mencapai awaken mind kah, evil mind kah, atau apa mind kah, atau cuma main-main kah, Anda tahulah. Intinya adalah meditasi yang kita lakukan itu pasti ada manfaatnya. Jadi kita mulai dengan baby step, kita melakukan meditasi secara rutin, ya, pagi atau malam. Dan kita pasti akan mendapatkan manfaat maksimal dari hasil meditasi kita. Demikian saja, terima kasih, selamat malam, semoga bermanfaat, namo buddhaya. Terima kasih Pak Adi untuk pemaparan dan waktu, pemikiran, ulasan, dan berbagai macam pengorbanan yang diberikan pada malam hari ini.